Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Selamat sore. selamat sore. Balik lagi di PHP Cast. Cascis cus. Gimana nih kabarnya Kabarnya aku Mbak ya. Ning? Alhamdulillah Mbak Ning sehat. Lama banget Udah soalnya. lama ya? Iya, aku nggak pernah ketemu udah Kayak udah 3 bulan gitu gak sih? 3 bulan setengah. Oh 3 bulan Setengah. setengah. Ada setengahnya Ada ya. setengahnya. Lama banget nggak pernah Mas ketemu Nang Mbak. sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Apanya nih? Sehat jiwa dan raganya. Oh, alhamdulillah, Hatinya alhamdulillah. juga, sehat banget. Oh, aku gak nanya hatinya padahal. Ya biar semuanya perfect gitu. Oh, iya, Kita oke. bersyukur tentang hari ini Oke, gitu ya. siap, baik. Lagi ada tema apa nih hari ini nih? Nah, hari ini ada tema Cerita anak mesin, pentingnya desain engineering. Nah, udah ketahuan nih dari temanya ya. Iya, kan? pasti dia Tamunya pasti anak dari bidan. Nah, kan? Pasti kayak gitu. Menyesatkan ya, guys. Cerita anak mesin ya, Udah kita ada udah pasti dong. ya kedatangan dari teman-teman teman prodi Teman-teman. teknik mesin dari Politeknik Harapan Bersama. Iya, betul. Ada siapa nih di Ada depan kita? Siapa nih? Ada ini kayaknya kalau sosok Iya, ini tuh nggak udah asing itu. udah pada kenal Iya. nggak sih kayak Di jalanan banyak itu loh. Astagfirullahaladzim. Di jalanan banyak, sering banget ada. Kayak Halo Mas Febri, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Iya. Mas Nang. Mas Baik juga. Alhamdulillah aku ditanyain kabar. Alhamdulillah. Kayak kemarin. Biasanya enggak. Biasanya enggak, tapi yang Nggak ada. sekali nanya pasti cowok-cowok semua. Pasti. Kemarin Mas Salim dari Oke. elektronika nanya Pas Mbak kabar. Berta kemarin Enggak ada nanya, enggak ada. Oh, Ini oke. kirain laki-laki lagi dari mesin juga kan, Mas Febri nanya kabar. Nanya kabar. Kenapa ya? Kamu tadi nggak nganggep aku nanya. Oh iya, kamu nanya kabar. Aku cewek ya, guys. Itu kan aku nanyain kamu dulu Oh kan. iya benar. Jadi kamu hanya kewajiban untuk membalas aja sih. Oh iya benar. Oke. Basa-basi busuk. Iya, masih. Oke. Lanjut ya. Aduh Mas Febri loh. Boleh nih dikenalin nih Mas Febri dari mana? Aslinya mana sih? Asli dari Tegal. Saya putra daerah berarti ya. Weh, putra kebanggaan daerah. Iya, benar. Di mana Tegalnya mana, Mas? Tegalnya di Slerok. Oh, Selerok. Kamu tahu nggak Selerok? Tahu Aku nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Pertamina yang lama itu. Pertamina yang. Nah, Oh sekitar iya. situ lah. Hmm, Rumahnya di dekat Ya, Pertaminanya. dekat. Oh iya. Yang lama tapi. iya. Ya, Oke. yang lama aja aku nggak tahu. Apalagi yang baru ya. Gak ada bayangannya ya jadi. Coba nanti diajak wis Mas Feb, Mbak Iya. Ning Iya, diajakin. kapan-kapan ya, Ning, Mas iya. Sof ya. Nanti beli Thai tea. Wih, mau ditraktir Taiti nih, ditagih nih kalau kayak gini nih. Masih ada Thai tea ya? Kayaknya sekarang udah Sekarang zamannya Iya. boba Iya, dong, udah harusnya dong. udah ya boba kan? masih aja Thai Udah tea. boba loh, ganti ya Mas. Boba. Boba Iya. boleh ya? Ah, boleh. Ini Boleh. dicek dulu mic-nya. Kenapa? Di boba. Cek 1 2 3 di boba. Oh gitu. Iya. Cara ngajak mic-nya kayak gitu Iya, ya. cara cek mic sekarang gitu. Dia jadi Mas Enang loh. Parah banget. Ada yang komen nih pagi-pagi nih, ada yang komen Pagi-pagi. dari Mas Eza. Kapan-kapan alumni diajak? Weh, siap Mas Eza. Siap Mas. Boleh. Boleh. Dari Mas Abdul Syukur juga mesin. M Solver. Betul. Wah, M Solver ini. Oh, ini M Solver. Solidarity Forever ya. Iya. M Solver. Oh, ada ininya ya. Ini kalau ketemu Kumpulannya langsung gitu langsung ya? gini. Sin. Masa? Mesin. Sin. Mesin gitu. Iya, Udah. mesin gitu terus. Oh, udah. terus. Udah selesai ya. Aduh. Mas Febri Iya. kuliah di prodi teknik mesin itu berarti angkatan berapa Mas masuknya Mas? Angkatan 18. Angkatan 2018. 2018. Kamu tahu nggak dengarnya Oke. Mas Febri itu dengar dia Kenapa? tahun 2020 jadi mahasiswa berprestasi di Politeknik Harapan Bersama. Serius? Iya, Iya Mas. keren banget ya. Iya. Kok bisa? Iya dong. Kayak ragu-ragu ya Iya, mukanya ya. kita juga ragu-ragu sih. Raga aku sih. Waktu dapat informasi itu tuh, serius nih, Masa beneran sih nih. gitu ya? Masa sih? Mas Febri yang itu kan yang Iya, di mana-mana iya, ada iya, itu. iya. Jalan ada. Jalan ada, di mana ada. Benar Mas, keren loh ini kita Iya. boleh apresiasi. Tangan dulu. Wih. Karena Mantap. menjadi mahasiswa berprestasi di Itu enggak- satu kampus yang besar itu kan enggak Enggak. sembarangan Iya ya. dong. Dan Udah Mas Febri bisa. terfilter dari Yes. berapa ratus ribu ya Mas. Mm. Ya banyak sih. Jadi Mm-mm. kalau diceritakan dari pertamanya ya dari kampus itu kan ada Dari zaman seleksi. Nabi misalnya. Nah, Kelamaan ya. Kejauhan. dari zaman itu prasejarah.
Iya, jadi waktu itu ya ada seleksi dari kampus. Mm-mm. Nah, waktu itu masih online. Seleksinya Nah, gimana tuh Seleksinya awalnya? awalnya ya berarti ada tes intelijensi umum Oh, atau oke. TPA ya, tes Hmm. potensi akademik sama tes wawasan kebangsaan. Hmm. Itu pakai itu sih daring sih. Waktu itu juga awal-awal corona Ya, 2020. 2020. Iya. Terus habis itu ada juga tes bahasa Inggrisnya. Oh, ada tes bahasa Inggris. Berarti jago dong bahasa Inggrisnya. Ya nggak jago juga Kayaknya sih. Oh, aja. mau awal hati-hati loh mau dites sama Enggak, Ibu siapa Ening, sih? siap-siap. Enggak, How jangan- are you guys? Jangan Hey. suka suka. Hey. Terus ada TPA, ada bahasa Inggris, wawancara juga habis itu. Habis Ada itu wawancara. enggak, jadi dari 10 prodi itu diambil 5 dulu. Oke. Nah, yang lolos itu baru masuk ke wawancara. Nah, di wawancaranya itu kita bikin suatu konsep yang teknologi terapan lah, teknologi tepat guna sesuai prodinya masing-masing. Seperti itu. Jadi misalnya proposal dari teknik mesin, kamu bikin apa namanya konsepnya gitu ya, Iya. draftnya untuk. Bikin konsep, Ah. terus apa sih yang melatar belakangi kenapa saya bikin itu? Coba ceritain Iya, boleh? iya. Wah, Nah, boleh. Seru itu aku soalnya. mau nanya. Iya, Waktu iya. itu Mas Febri bikin apa? Jadi waktu itu saya gini, konsepnya sebetulnya sederhana. Kita lihat dulu dari yang ada di sekitar kita. Nah, masalah yang ada di sekitar kan banyak. Mulai dari masalah kesehatan, Ya. ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lain lah. Tapi saya ambil yang paling mendasar itu lingkungan. Nah, karena di lingkungan itu pasti banyak sekali. Mulai dari sampah, terus kemudian pencemaran itu kan banyak. Yang terdekat aja itu di TPA kan juga menggunung ya, mulai Iya, menggunung. Iya, TPA. Nah, mulai dari situlah saya bikin coba gimana sih kalau misalkan sampah itu kita olah, terus kita bentuk Daur ulang gitu. daur ulang lagi. Hmm. Gitu. Kalau sampah plastik kan terurainya lama. Iya. Gitu. Jadi saya coba bikin mesin pencacah plastik sekaligus mesin plastik molding. Plastik situ. molding Plastik itu seperti gimana mas? Jadi itu sebetulnya dua mesin yang Mhm. dijadikan satu rangkaian ya. Jadi pertama dicacah dulu Ya. plastik-plastiknya Yang bekas apapun gitu wis. ya, yang bekas Ya, ya. jenis apapun Mhm. jadikan satu dicacah, nanti setelah dicacah kan jadi serpihan. Mm. Nah, setelah jadi serpihan itu nanti masuk ke plastik molding. Mesin plastik molding itu digunakan ya di situ ada digiling, maksudnya diputar diaduk terus sama dipanaskan. Nanti Jadi kayak baru- lumer gitu. Ya, nanti kan lumer. Mm-mm. Nah, itu kan kalau misalkan cuma plastik aja agak lengket. Nah, itu dicampur sama oli bekas. Oli bekas buat Oh. biar nggak terlalu kental. Iya, nggak padat banget Nah, gitu biar ya. nggak padat, terus juga bisa dipres lah. Iya. Dipres. Nah, itu kan kalau misalkan udah cair semua, sudah sampai titik leleh lah, kurang lebih 350 derajat Celcius. Nah, habis baru itu diinjeksikan masuk ke cetakan. Oh. Jadi bentuk akhirnya udah Iya. produk lagi gitu ya. Biasanya apa cetakannya apa? Cetakannya yang paling sering digunakan, yang paling gampang ya untuk bikin batako, paving, seperti itu. Batako. Iya, bisa itu. Sekarang ada yang kayak Ada gitu itu ya? Tapi ecobrick. Oh iya. Ecobrick. Itu bahannya dari plastik itu ya. Iya. Itu keren banget sih, maksudnya karena ada solusi dari recycle, reduce gitu ya. Iya. Apalagi tadi kegelisahannya Mas Febri dari gimana sih isu lingkungan yang Iya. semakin menumpuk, sampah-sampah, dan kita masih sampai sekarang itu jadi PR-nya dunia itu. Nggak Itu tuh. selesai-selesai ya Yes. kayaknya. Keren sih Mas, itu keren, perlu dikembangin lagi Iya ya. harusnya. Itu juga jadi TA saya sih. Oh, nanti jadi TA. Udah jadi. Oh, udah. Oh, udah. Udah buat tugas akhir. Terus apa namanya? Produknya berarti udah ada mesinnya juga itu. Sudah jadi kemarin. Udah Oh, bikin. udah Itu jadi. per kelompok atau sendiri biasanya? Itu satu kelompok. Satu kelompok. Karena saya kan alatnya ada 2 tapi besar-besar jadikan satu. Itu satu kelompok 11 orang. Wih, banyak banget. Banyak. Iya. Iya, karena Iya. susah juga sih ya. Iya. Biasanya Iya, apa aja itu pembagian kelompoknya teman-teman itu? Ada tugasnya, 11. tugasnya. Kalau Tugasnya. pembagian kelompok itu waktu tugas akhir ada yang pertama perancangan. Perancangan. Desain dulu. Ya. Itu yang ambil judul desain 2 orang, saya sama teman saya. Terus yang lain banyak sekali, ada analisa bahan bakar, terus kemudian analisa pisau cacah. Jadi pisau cacahnya itu juga dianalisa kekuatannya gimana buat motong plastik yang agak tebel, terus kemudian Kuat yang apa enggak kuat gitu apa ya. enggak kayak gitu. Terus ada juga yang analisa pengaruh putaran mesin gitu.
Dalamannya rodanya itunya. Perbandingan inilah torsi dari mesin diesel terus kemudian ke putaran mesinnya berapa. Ada juga analisa di pengaruh suhu, itu kan pengaruh, misalkan kita pakai suhu yang pas melelehkan itu ya. Itu berarti memang nggak sembarangan ya bikin satu mesin. Kirain kan kita karena anak mesin, satu orang bisa nih bikin langsung sendiri semua dari perancangan, dari bahan, dari lain-lain. Ternyata nggak sembarangan tuh bikin satu mesin bisa satu kelompok gitu sampai 11 orang. Itu biasanya berapa lama Mas pengerjaannya ya? Kalau pengerjaan itu kita start mulai Februari tahun ini? Iya, 2021 kemarin sampai selesai itu akhir Mei. Ya kurang berarti lebih berapa? 3 bulanan lah. 3 bulanan ya. Iya. Itu dari mulai awal perancangan sampai udah menghasilkan produk. Iya, kalau awal perancangan sih sebetulnya udah lama ya. Ya dari itu waktu saya terima press mulai ada gambaran kayak gitu. Terus berarti dari awal-awal kuliah gitu ya Mas ya. Semester berapa sih? 2020 berarti 2020 semester berapa? Semester 4 waktu itu. Okay. Sekarang semester berapa? 14. Enggak nyampe ya. Oh, enggak nyampe. Semester 6. Semester 6. Bentar lagi lulus nih. Iya, amin. Banyak yang komen juga nih dari Mas Revaldo, satu software inventor. Terus ini kan turbin gimana nih? Turbin emang gimana? Jilbab. Oh, jilbab ada ya turban. Turbin apa ya? Turbin gimana nih? Turbin kapan? Terus ada Mastercard nih. Kayak pada nagih nggak sih malah? Iya kayaknya. Gimana ada sih? masalah apa sih kayaknya? Ini kayaknya Mas Revaldo sama Abdul Syukur nih agak paran ya kayaknya. Pak Guru ramai juga. Wah, ini Pak Guru. Makanya kan tadi kan udah dibilang ini pasti fansnya banyak. Iya, fansnya banyak. Karena ini di jalan di mana-mana ada. Di mana-mana. Selain itu kan selain Mas Febri juga aktif di Prodi Mesin, dia kan juga pernah jadi ketua BEM ya. Iya. Jadi ketua BEM itu presidennya mahasiswa loh. Iya, itu gimana? Tahun berapa itu? Waktu periode kapan ya? Tahun itu berarti kalau bisa dikatakan ya sejak awal 2020 sampai kemarin sertijab di pertengahan 2021. Ya, 1,5 tahun ada tambahan. Oh, biasanya 1 tahun untuk pergantian itu. 1 tahun. Oh, bisa bertahan sampai 1,5 itu nggak ada yang nyoba mundurin kamu itu? Banyak. Banyak ya. Banyak saingan ya, Bu. Tapi itu tadi udah mahasiswa berprestasi 2020, terus jadi ketua BEM juga. Kamu kok bisa terpilih tuh jadi ketua BEM itu? Ya mungkin gimana kasian. Yang milih kasihan mukanya gitu ya. Buat saya dewek kayak gue. Karena support dari teman-teman mesin juga mungkin. Wah, kita nggak ada. Kita nggak solidarity. Iya. Jadi ya support terbesar mungkin dari teman-teman mesin. Nah, teman-teman mesin kan pasti nyebarnya kemana-mana. Nah, gitulah. Bergerilya. Jadinya banyak sampai bisa jadi BEM. Terus apa yang kamu sudah bikin waktu itu? Maksudnya yang paling berkesan selama periodenya Mas Febri? Selama menjabat itu. Mungkin ada perubahan atau ada program kamu andalanmu gitu. Program untuk selama periode saya sih waktu itu sebetulnya terkendala, tapi juga dibilang terkendala ya juga enggak, tapi angel lah. Karena baru kan awal 2020 waktu itu baru sebulan terus ada corona kan ya. Oh iya. Nah waktu itu ya sempet bingung juga gimana ya bikin kegiatannya. Kita bikinnya daring. Terus kemudian waktu itu pernah webinar nasional. Kita panggil wakil menteri agama waktu itu. Wakil menteri agama. Iya. Waktu itu pernah. Terus kemudian baru sambil bikin kegiatan yang lain, kita di kegiatan sosial juga diseringkan. Mulai dari kita galang dana lah buat COVID. Terus kemudian waktu itu ada bencana kayak gitu. Banjirop yang ada di Brebes. Iya, itu pernah. Terus kemudian Pekalongan juga kita pernah. Seperti itu. Jadi walaupun lebih ke sosial sih, maksudnya masanya juga lagi pandemi juga.
Ya karena memang biasanya yang peka kan dari teman-teman itu kan organisasi, biar juga bisa memobilisasi teman-teman untuk galang dana, terus juga aktivitasnya sosial gitu. Itu bagus banget sih. Iya sih, keren. Kamu dulu ikut organisasi nggak? Aku enggak ya kayaknya. Kamu nggak punya kepekaan enggak soalnya. Sih. Aku cuek sih anaknya. Iya. Jadi Nah, cuek. Mikirin kamu. telat lagi. Gimana? Telat lagi udah dipancing kau gimana sih? Itu di 2020 sampai 2021 jadi BEM dan apa juga bisa secara akademik juga. Oke, itu gimana ngatur Nah, itu apa namanya? tips sama Iya. tips sama triknya tuh keren banget ya. Bisa. Ya biasa aja sih. Biasa Ya keren. Biar itu biar menambah semangat. Iya, menambah. Kamu jangan mematahkan Enggak. mental orang dong. Ya. Gimana? Kena mental. mental. Membagi waktunya gimana antara akademik sama apa namanya organisasi. Kalau bisa dibilang ya, kalau misalkan bagi waktu tentu baginya agak rumit. Cuma kita bikin santai aja lah. Waktunya di organisasi ya di organisasi, waktunya ada kuliah ya ada kuliah, waktunya bikin project, bikin tugas ya bikin aja seperti itu. Cuma yang pengen saya garis bawahi untuk kalian para yang aktivis, terus kemudian biar seimbang lah, biar balance antara organisasi terus kemudian prestasi juga oke. Tipsnya itu sebetulnya gampang, kurangi waktu tidur. Iya. Nanti ngantuk nggak sih? Ya itu bergantung jam terbang juga, kalau kurangi jam tidur. Jam terbang. Jam terbang tidur. Ya. Terbang tidur. Kalau misalkan biasanya tidur 8 jam ya dikurangi, mungkin kita begadang sambil lembur tugas, kemudian sambil organisasi dan sebagainya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian ada skala prioritasnya dulu lah. Nah, kalau misalkan deadline yang paling dekat apa nih? Kalau organisasi ya berarti kita di organisasi dulu. Terus kemudian kalau misalkan deadline yang paling paling dekat itu di perkuliahan, mungkin bikin tugas ataupun bikin project, terus kemudian ada ujian ataupun ujian praktek ataupun ujian teori ya kita fokus ke situ dulu. Prioritas dulu seperti itu. Jadi memang apa yang paling dekat dulu ya. Di mapping gitu berarti ya. Itu makanya jadi trik-triknya untuk bisa seimbang antara akademik dan juga di apa namanya organisasi. Ya karena bingung sih aku aja bayangin belajar udah pusing, tambah nanti harus kumpul organisasi. Mana jadi kumpul, ketua kan? Mana jadi ketua? Harus standby terus gitu kan 24/7. 24 jam 7 hari itu harus selalu ya kan? Kalau saya standby-nya bukan 24 jam. Oh, 20. Terus berapa? 25 jam. Wih, gila. 25 jam. Orang yang normal aja cuma 24 jam ya. Dia tinggal di negara mana ini? Enggak tahu. Enggak normal. Karena waktu tidurnya kurang. Kelihatan banget sih memang dia. Dari apanya kelihatannya? Ya maksudnya banyak pikiran gitu. Aduh. Harus terlalu memikirkan hal yang serius gitu. Mikirin dunia kayaknya. Tapi gak ada yang mikirin dia, kasihan. Iya tuh, kasihan tuh. Gak ada yang mikirin aku. Iya tuh, kasihan tuh, gak ada yang mikirin aku. Dia malahan, curcol nih, lumayan nih. Teman-temannya tolong disupport nih teman-teman. Kayak yang nonton juga cowok semua ya, banyak kan ya. Ini ada yang nanyain malah Mas Helmi, Mas belajarin CNC dong, gimana cara belajarnya? Apa CNC itu? CNC itu sebetulnya itu penerusan dari gambar. Nah, dari desain itu tadi desain itu nanti masuk ke mesin CNC. Jadi mesin CNC itu kalau misalkan kita tahu mesin bubut ya, yang biasa kita buat bikin, yang bisa buat kita bubut enggak bukan bubut ditaruh kita. Jadi bubut itu ya di teknik pemesinan buat bikin itulah benda kerja ataupun apa, entah itu baut ataupun mur. Berarti bukan mesin buat bubut gitu ya? Ya, bukan bubut ditarik, bukan. Sorry. Ada sendiri. Jadi kalau bubut itu kan manual, karena kalau CNC itu yang otomatis. Kita tinggal bikin desain gambar, terus kita masukkan ke aplikasinya, ke sistemnya CNC, terus tinggal itu jalan sendiri. Udah tinggal kita monitoring aja kayak gitu. Lewat aplikasi atau software itu? Iya, ada monitornya sendiri. Itu diajarin juga di prodi teknik mesin? Kalau di prodi teknik mesin waktu itu ada mata kuliahnya, cuma
kita belajarnya bukan di kampus, kita di itu UPTD lingkungan industri kecil yang ada di Tampilan. Oh iya. Itu kan memang praktek kerja gitu kerja. ya Mas. Iya, prakteknya di situ. Itu kan juga memang kerjasama kan sama Politeknik Harapan Bersama ya. Jadi bisa saling mendukung misalnya fasilitasnya untuk belajarnya bisa langsung kerja praktik gitu. Iya. Karena kan mesin nggak mungkin kalau cuma teori aja. Imajinasi doang gitu ya. Makanya langsung ke tempat kerja praktek itu. Berapa lama itu kalau kalau belajar di praktek itu di lapangan gitu? Praktik di LIK waktu itu kita dikasih waktunya sehari 3 jam. 3 jam. Sebetulnya masih kurang sih kalau sehari cuma 3 jam. Cuma satu semester atau berapa? 2 semester berarti. 2 semester. Lumayan juga tuh. Lumayan. Itu masing-masing orang semuanya dapat ya berarti ya Mas. Maksudnya dapat kesempatan buat praktik kan? Dapat. Iya. Kamu mau ikut praktek maksudnya? Enggak sih. Enggak tahu juga ya, nanti salah. Kamu jangan mesin bubut, kamu mesin cor aja kamu. Mesin jahit aja gimana? Nah, kalau itu lebih cocok. Mesin jahit aja kagak bisa. Apalagi mesin bubut, ya kan? Ini ada nanya lagi dari Mas Hanif. Mas, gimana cara menghadapi nervous di depan orang banyak loh malah. Oh, tapi bener loh. Gak apa-apa kan dia kan bisa public speaking kan otomatis. Iya, public kan? speaker. Public speaker. Public speaker aktif. Nah. Tapi memang kan ketika menjadi ketua BEM gitu harus ngomong di depan banyak orang. Dan bukan cuma di teman-temannya sendiri kan. Iya, di forum, terus juga di orang lingkungan, banyak gitu. Iya. Itu gimana? Kalau nervous itu ya pasti semuanya nervous juga. Saya di sini pun sebetulnya nervous. Oh, cuma saya juga Mas. saya juga. Nervous. Bukan. Beda. Semuanya pasti pernah mengalami nervous ya. Iya. Misalkan awal-awal, misalkan kayak gitu kita bicara di depan umum, entah itu jadi pembicara ataupun jadi cuma sekedar pembawa acara. Itu pasti pernah mengalami nervous. Tinggal bagaimana kita nyikapinya. Pastinya ada persiapan ya. Kalau saya sih berdoa dulu pasti berdoa biar nggak gugup, nggak nervous kayak gitu, biar nggak keringat dingin. Terus kemudian ya datangnya tepat waktu. Jadi kita kan tahu misalkan kita mau bicara di mana nih, misalkan di podcast ini, wah kita kan datang dulu berarti tahu posisinya di sini kayak gitu. Kalau misalkan di lapangan ataupun di aula ya kita datang dulu medannya yang dihadapin itu siapa aja kayak gitu kan, terus yang datang siapa aja kayak gitu, jadinya kita bisa persiapan dulu. Nah terus setelah datang tepat waktu. Kalau misalkan nervous itu ya pastinya ada. Kita tarik nafas dulu lah sebelum kita maju ataupun kita mulai pembicaraan. Atur nafasnya ya. Jangan tegang. Aku tadi mau nanya kalau tarik nafas dikeluarin lagi enggak? Soalnya kan dia ngomongnya tarik nafas doang. Iya. Atur nafas. Oke, biar tarik nafas, gitu tahan 1 jam. 1 jam. Pingsan nanti. Nggak jadi ini dong akhirnya. Iya. Itu ada beberapa poin itu untuk menghadapi nervous, apalagi harus menjadi public speaker aktif tadi. Sound system jadinya. Speaker system. Bahkan ada pembelajaran khusus kan biasanya orang yang untuk public speaking. Kayak pelatihannya gitu ya. Tapi karena udah pengalaman dan itu akhirnya jam terbang lagi. Jam terbang yang terbang terus kemana-mana. Jadi bisa belajar dari pengalaman. Gitu. Iya. Itu tuh tadi yang nanya Mas siapa nih? Cowok cewek ya? Hanif Al-Jauzi. Siapa temennya itu Mas? Itu fans. Dulu pengurus BEM juga sih. Pengurus BEM juga. Satu angkatan. Enggak, itu angkatan 19. Lebih senior. Hormat dong, Bro. 2019 kan? Ini kan 2020. Iya enggak sih? Masuknya dia 2019. Saya kan 2018. Kirain pengurusan di Oke, skip. Mas. Aktivitasnya itu kan melulu, maksudnya kebanyakan tadi akademik dan sampai di organisasi juga wilayah akademik. Ada hobinya nggak sih Mas? Punya hobi nggak sih Mas? Selain aku mau nanya itu padahal memutuskan hati orang lain ya, mematahkan hati. Masa sih? Iya, dia itu terkenal. Padahal udah curhat kan tadi, nggak ada yang nyemangatin. Nggak ada, karena dia kena tulahnya. Atuh. Karena sering mematahkan hati, hobinya dulu itu.
Tulah itu nggak tahu. Karma. Tulah ya, punggung. tulang itu. Tulang. Jangan percaya hoax ya guys ya. Apa? Jadi hobinya apa itu? Hobinya itu sebetulnya ada 3. Wih. Membaca. Wih, membaca. Membaca Iya. itu baca apa? Baca Status. Baca snap orang juga boleh. Snapgram. Aduh, kita udah itu. Oke, membaca. Baca buku apa aja yang penting kalian suka dulu. Buku baca. tabungan. Buku tabungan juga boleh. Buku tabungan orang. Itu paling penting sih. Oke. Yang kedua. Apa dulu membaca Oke. itu biasanya lebih suka kemana? Maksudnya Kalau saya baca itu lebih ke buku Genrenya apa? sejarah. Oh, Wih, sejarah. buku sejarah. Iya, Cocok sejarah. sama Mas Enang. enggak. Enggak. Sejarah masa laluku kacau. Jadi aku nggak Sejarah. suka baca buku sejarah. Iya. Apa biasanya sejarah Buku tentang sejarah. apa? Biografika. Lebih suka di sejarah di Jawa sih, Jawa. Oh, Jawa. Oh, gitu kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan mulai masuknya kerajaan Hindu. Wih, Terus masuk keren. ke Islam, terus peralihan atau penjajahan dan seterusnya lah. Wih, Oke. keren ya. Keren ya, padahal kuliahnya di Teknik Itu. mesin ya. Nggak nyambung kan? teknik bidan teknik mesin. Ya nggak apa-apa untuk pengetahuan kan Iya memang. sih. Karena Iya. itu tadi kan hobi. Yes. Iya. Terus satu membaca itu tadi ya. Nah, Buku yang kedua. sejarah. Oke. Nah, buku Oke. sejarah ya penting sih. Benar. Karena Hmm. kita semua kan juga pencetak sejarah ya. Pencetak Weh. sejarah. Saya Pada datang di sini hidupnya juga masing-masing. sejarah. Weh. Bukan pencetak gol. Itu main sepak bola sih, Day. Iya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua? Yang kedua, setelah baca pastinya kita berpikir. Oh, Hobi. hobi ya. Hobi. Berpikir itu hobi. Ya ampun guys, please lah. Kamu udah ketahuan kan tadi Uripnya bilang, sudah susah kita. Hobinya berpikir. Hobinya Itu- berpikir loh. Aduh, aku pusing sih aku. Membayangkan aja udah pusing. Gimana teman-teman itu? Pikir. Hobinya Jadi setelah baca ya tidak hanya baca aja, kita Hmm. pikirkan apa yang bisa kita ambil dari yang kita baca itu. Oh, memetik hikmah Memetik gitu ya. hikmah. Jangan memetik buah. Kenapa emang? Jangan. Di sini nggak ada buah, nggak ada pohon buah. Apalagi bukan punya sendiri ya, Iya, dikira iya. maling ya. Paling. Habis membaca berpikir. Nah, Berpikir tentang tadi bisa refleksi, bisa Iya. tentang apa namanya juga ambil nilai lah yang Nilai. kita baca. Oke. Apapun itu, entah itu buku sejarah, entah itu buku novel ataupun apa ya, Hmm. kita ambil. Pasti ada pesannya gitu. Terus setelah itu ketiganya apa? Ketiganya itu menulis. menulis. Menulis apapun lah, menulis status di WA. Oke, itu termasuk ya, tapi panjang gitu kan ya. Panjang. bisa Jadi itu- panjang jadi berapa sesi gitu Iya. tulisannya. Sebetulnya satu rangkaian sih hobi itu, membaca, berpikir, menulis. Ya, jadi kita baca, Hmm. habis itu kita pikirkan. Nah, setelah kita banyak baca kan kita jadi tahu banyak hal. Hmm. Tapi kalau misalkan kita cuma tahu banyak hal, kita kan kurang. Kalau Kalau supaya kita dikenal, ya kita menulis. Hmm. Ada Oke. peninggalannya. ada peninggalan dan Ini sejarah semua. lagi. Cara itu. lagi itu. Kayaknya memang Mas Febri sendiri itu adalah peninggalan sejarah. sih. Karena penuh dengan Berarti udah punah dong. enggak, dia akan menjadi sejarah maksudnya. Spesies langka, guys. Karena Oke, spesies langka. Spesies langka maksudnya. kamu pantasnya ada di Semedo, Mas. Ya karena pencetak sejarah. Tapi kan benar juga ada Ya pepatah ampun. bahwa sejarah di tangan orang-orang yang menang gitu Nah, ya. itu. Iya, sepakat dengan itu. Sepakat. Hmm. Tapi Mas- kita harus menang dulu. Wah, Iya. termasuk menjadi waktu itu menjadi ketua BEM juga. Kamu sudah menang ya. di Itu sini. kan salah satu mencetak sejarah sih. Oh, Asik. iya. Mantap ah. Mantap ya. Ini ada yang nanya lagi nih. Aduh, apa nih? Nanya apa, Mbak? Eh, dari Revaldo_Meriko. Mm-mm. Izin nanya Mas, di kampus sendiri software yang dipelajari selama ini tentang desain engineering apa aja ya Mas? Oke. Yang udah dipelajari. Kalau software itu kita diajari 3 software. Mm-mm. Mm. Nah, mulai pertama yang Membaca. bukan. Yang kedua Baca berpikir. lagi. Software ini Oh, software. Oke, bukan. Software ya. Nggak bisa move on. Ada 3 dulu. Hmm. Nah, pertama itu dasarnya dulu dari yang gambar 2 dimensi, Hmm. kita pakainya AutoCAD. AutoCAD, Nah, Computer Aided Design. komputer, Aided Design. Nah, itu Edit pertama. design, Oke. Itu Itu di semester berapa Mas? Kalau boleh tahu. Semester Masih ingat 2. Semester 2. Jadi kalau AutoCAD. di desain itu sebetulnya ada gambar manual. Hmm. Itu di semester 1 gambar manual dulu. Itu yang paling basic ya berarti ya. Basic manual pakai pensil, buku gambar, Hmm. menggaris, cangkak dan Garis. sebagainya kayak gitu. Habis itu di semester 2 diajari di AutoCAD.
Nah, setelah AutoCAD 1 semester, di semester 3 mulai ke Inventor. AutoText Inventor itu mulai ke 3D lah. Ada 3D-nya, terus juga kita bisa analisa. Tuh, semester 4 juga sama, pakainya ditambah lagi sama SolidWorks. Aplikasi juga itu, software aplikasi juga. Cuma perbedaannya kalau Inventor sama SolidWorks, SolidWorks itu untuk analisa gambarnya lebih banyak. Terus dari segi grafiknya itu kalau saya nilai ya lebih bagus di SolidWorks, seperti itu. Itu semacam tingkatan juga ya tadi dari AutoCAD. Iya, tingkatan sampai akhirnya lebih kompleks lagi gitu ya. Kayak hidupmu kompleks. Ini sama juga nih, ada yang nanya Sanjaya, mau tanya dong, skill design engineering itu untuk peluang kerjanya gimana ya Mas? Ya tadi yang sudah kamu pelajarin sampai pusing-pusing itu. Ini yang nanya Bapak dosen ini sebetulnya. Oh iya, iya. Bapak dosen. Pak Firman, Halo Sanjaya. Halo Bapak Firman Sanjaya. Gimana peluangnya menurut Mas Febri? Kalau peluang di desain itu sebetulnya banyak ya. Itulah kenapa saya ambil judulnya di desain. Karena saya lihat itu peluangnya lebih banyak dibandingkan kita ambil skill yang lain. Karena desain itu kalau dikatakan rumit ya rumit, kalau dikatakan cukup mudah ya bisa juga dibilang gitu. Cuma tinggal kitanya aja belajarnya gimana, terus kita memahami softwarenya itu seperti apa, terus kemudian kita mau gambar seperti apa, itu juga bergantung kebutuhan, tergantung dari apa yang mau kita buat, seperti itu. Jadi perusahaan juga pasti pilih desainer, kan pasti lebih banyak lah, drafter istilahnya seperti itu, pasti lebih diutamakan, lebih dicari. Karena itu juga skill yang memang gak sembarangan ya, harus gak semua orang bisa kan. Belajarnya juga tadi per semester itu dari mulai yang tadi sketch manual sampai tahapannya AutoCAD dan segala macam. Teman-teman kalau memang pengen belajar tentang teknik mesin segala macam ya itu memang harus dilaluin dulu itu step by stepnya itu. Tapi kalau misalnya kita nih dulu SMA SMK bukan dari teknik mesin gitu, mau belajar itu bisa nggak Mas sebenarnya? Bisa. Dulu saya juga bukan dari SMK yang teknik mesin. Kamu dari mana? Saya dulunya farmasi ya? Farmasi. Dulu saya dulunya itu teknik listrik. Teknik listrik. Teknik listrik. Terus ya banting setir lah, pindah jurusan. Dulu nyupir juga. Nyupir. Soalnya banting setir ya? Iya, banting setir soalnya. Tahu loh banding loh. Tahu lah. Oke, dulu teknik tadi teknik belajar itu listrik, kalau yang terus habis itu masuk ke mesin ya, ternyata bisa aja. Ya enggak, dulunya susah waktu karena langsung adaptasi ya Mas ya. Adaptasi karena di teknik pasti ada pelajaran gambar, cuma di kelistrikan itu dulu waktu SMK ya tidak serumit yang di teknik mesin. Nah, kalau di teknik mesin kan cukup rumit kalau saya lihat awal-awal. Bergantung kitanya juga, kita mau ngejar di gambar atau ngejar di bidang yang lain gitu. Kalau saya kan ambilnya di situ karena ya saya lihat peluangnya seperti itu. Saya belajar ya maraton lah, belajar sendiri, tanya-tanya ke teman yang sudah ahli, yang sudah bisa, sama kakak kelas juga tanya-tanya. Kamu kok nggak nanya ke aku waktu itu? Kamu emang kakak kelasnya dia? Ahli kan? Ahlinya ahli. Cari yang ahli. Kamu dia. ahli apa? Ya kalau dia mau, kalau kamu nanti mau tahu nanti tinggal datang ke aku aja. Biar aku kasih tahu. Nggak jadi ya. Takut menyesatkan. Oh, berarti tadi ada tetap ada adaptasi dulu pasti. Dan tapi tetap habis itu bisa dilaluin aja. Bisa. Jadi nggak mesti harus dulunya memang SMK-nya mesin gitu. Terus harus bisa dipelajari sama semua orang kok. Oke. Dan buktinya Mas Febri bisa. Bisa yuk. Ngomong-ngomong soal itu ya, aku juga pengen nanya nih. Kan tadi kan kalau Mas Febri basicnya tuh teknik listrik ya. Terus kenapa sih kok sampai bisa pengen banget masuk ke D3 teknik mesinnya PHB? Taunya dari mana dulu? Dulu ya taunya karena dulu kan saya sekolahnya di Semarang sebetulnya. Nah, kan jauh. Iya jauh, nggak jelas kan? Di mana tuh Semarang? Di SMK Negeri Jawa Tengah. SMK Negeri Jawa Tengah. Cuma satu ya SMK? Apa gimana? Sekarang ada 3. Oh, ada 3. Di Semarang, terus di Pati, sama di Purbalingga. Itu dulu. Per kota 1 berarti, Semarang 1 gitu. Iya, tapi namanya sama SMK? Namanya sama. Oh,
Tapi ada 3 lokasi. Itu SMK-nya Pak Ganjar dulu waktu 2000. Saya termasuk angkatan awal sih di situ. Iya, 2014 kan masuk di situ. Ya angkatan awal seperti itu di Gembleng langsung. Terus kemudian, nah setelah lulus dari situ, sebetulnya saya pengen di Polines, tetapi ya ternyata belum beruntung di situ. Akhirnya kembali lagi lah ke Tegal aja. Nah, ada Politeknik Harapan Bersama, masuklah ke teknik mesin. Gitu. Biar gak jauh-jauh dari orang tua juga kan. Gitu. Kalau mau pulang minta makan gampang gitu. Gak usah kosan. Ada pertanyaan lagi nih di Instagram dari siapa tuh? Gofir mungkin ya. Saya tertarik belajar SolidWorks. Kira-kira apa tipsnya enggak buat memulai? Ada tipsnya enggak? Kira-kira ada tipsnya enggak buat mulai? Tipsnya yang pasti kalian harus punya device-nya dulu ya. SolidWorks itu dulu apa? SolidWorks itu software. Jadi nah kalau misalkan itu PC-nya ya yang istilahnya grafiknya bagus sama kuat lah buat bikin aplikasi desain itu. Cukup gitu ya, istilahnya gitu, speknya cukup. Yang pertama itu syarat utamanya, terus kemudian ada 3 lagi nih syaratnya. Atau berapa? Nggak tahu, banyak kayaknya. 3 aja lah, cukup lah. 3 ya dari 1 tadi komputernya, device-nya. Device-nya. Nah, habis itu kalian belajar mandiri bisa sebetulnya. Tutorial banyak di YouTube banyak. Terus kemudian kalau misalkan bingung ya tanya sama di Tanya kamu bisa nggak? Tanya kamu boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Datang ke rumah bawa kopi. Aduh. Oke, kopi hitam ya. Pahit dong. Tuh belajar. Terus yang terakhir itu apa ya? Jangan cepat bingung. Karena kalau misalkan kita belajar awal-awal itu pasti bingung. Jangan menyerah lah. Gitu. Jangan menyerah. Tapi memang ada basicnya dulu nggak sih? Misalnya tadi SolidWorks sendiri apa baiknya bisa tahu apa dulu itu loh? Yang paling dasar itu ada di dasarnya gambar teknik waktu semester 1 itu di gambar manual. Itu kan ada perbedaan dari proyeksi, terus kemudian ada macam-macam garis, terus kemudian bagaimana kita bikin gambar itu supaya potong separuh, terus kemudian kita proyeksikan lagi. Jadi apa yang kita gambar itu bisa dibaca oleh orang lain. Gambar itu sebetulnya juga salah satu bahasa ya. Kalau orang teknik itu misalkan kita bikin gambar terus kemudian orang lain sampai bisa tahu, itu kan juga salah satu bentuk komunikasi dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Gitu. Oke. Dan simbol-simbol itu. Nah, ya itu kira-kira Mas Gofir. Iya kan? Gak ada. Iya, ada namanya di Gofir. Gufron bisa jadi Gufron. Oke. Ada lagi tuh? Ada lagi satu lagi dari Alim_02. Kasih tips dan trik untuk jeli dalam membaca gambar dalam AutoCAD, SolidWorks, Inventor dong, Mas Febri. Nah, ini lengkap banget ya, 3-3-nya disebutin semua nih tadi. Tips, trik dalam membaca gambar. Ya. Nah, yang pertama itu pahami dulu. Ada berapa nih? 3 juga nih. 3 lagi. Enggak, kayaknya banyak. Ada banyak sebetulnya kalau supaya kita jeli dalam membaca gambar. Yang pertama kita harus tahu jenis-jenis garis. Karena kalau di desain itu di gambar, beda garis itu juga membedakan arti. Misalkan garis tebal, berarti itu garis yang nyata tampak di depan. Terus kalau diputus-putus mungkin itu gambar potongan, atau bisa jadi itu gambar menyimbolkan sebuah lubang ataupun cekungan, itu juga bisa. Itu jenis-jenis garis. Terus kemudian simbol-simbol yang ada di software itu juga harus dikuasai masing-masing ya. Toolsnya masing-masing harus dipelajari satu persatu. Ada apa aja toolsnya? Nah, jadi kan fungsinya apa aja. Kalau misalkan kita sudah tahu semuanya, ya itu lebih mempermudah kita kalau misalkan buat sesuatu gitu. Lebih cepat. Terus kemudian yang ketiga itu yang paling penting sih, tingkatkan imajinasi. Jadi misalkan ya kan gambar kan ibarat kata kayak misalkan kita mau lukis, mau ngarang sesuatu, misalkan kita bikin yang simpel aja wis mejanya mau dibikin seperti apa, apakah kakinya 3, apa meja yang kakinya 4, itu kan juga bergantung imajinasi yang mau buat. Gitu. Jadi nggak hanya mikir
teknisnya aja, tapi juga pengen bikin apa nih, imajinasinya apa juga. Tapi tentang garis-garis itu, selain garis putus-putus, garis tebal, garis keturunan aja juga nggak Mas? Ada. Kamu nanyanya garis keturunan perlu kita perhatikan nggak itu garis keturunan Bung Enang dan Bung Ening. Ya itu teman-teman, tips dan triknya juga untuk belajar tadi aplikasi-aplikasi software-software di teknik mesin itu. Dan apa namanya, kalau tantangan di zaman sekarang Mas, maksudnya kalau dulu kan mesin memang dibuat dengan kata kasarannya memang tenaga kasar gitu ya. Sekarang perkembangan zaman gitu-gitu, apa sih yang paling berubah, yang paling kelihatan? Yang paling berubah sih di teknik mesin sekarang lebih ke otomatis gitu. Jadi sekarang banyaknya gitu otomatisasi. Di istilah industri ada namanya otomasi industri. Jadi di situ tidak hanya secara mekanikalnya saja, tetapi lebih ke elektrikal sama robotiknya juga berperan di situ. Jadi kita bisa bikin otomatis, terus juga alurnya itu enggak semua dioperasikan oleh manusia, lebih otomatis. Itu sih yang yang diinginkan sekarang di perusahaan kayak gitu. Karena revolusi industri juga ya, teknologi sekarang menuntut kita untuk lebih ke otomatisasi itu tadi. Mungkin hasilnya juga lebih cepat gitu kan. Lebih efektif juga. Dan enggak melulu pakai energinya manusia, tenaga manusia, tapi udah bisa digantikan dengan otomatis. Oke. Mungkin terakhir Mas, ada pesan dan untuk teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik angkatan yang masih sekolah pengen belajar di teknik mesin dan di Politeknik Harun Bersama, silakan ada. Kalau belajar di teknik mesin ya secara yang saya lalui, yang pertama jangan pernah malu gabung sama anak mesin. Kita semua sama nih, Solidarity Forever. Kan ada nyanyinya. Solidarity forever, solidarity forever. Soalnya dia ngikutin Glory Man United, soalnya mesin strong kayak gitulah. Glory Man United, Glory itu dia. Para Mancunian pasti tahu. Iya. Itu. Jadi di mesin itu teman-temannya bergabung gitu. Gabung semua gitu. Terus kemudian kalau misalkan mau jadi anak mesin, yang pertama jangan manja. Pertama jangan malu. Malu-maluin boleh ya. Malu-maluin ya, ini contohnya ini. Malu-maluin. Kalau yang kedua jangan manja. Kalau saya itu malu itu ya apa Mas? Jangan tunjukkan rasa malunya. Okay. Kalau misalkan hebat kan kita tunjukkan kehebatannya. Kalau misalkan kita jago kita tunjukkan kejagoan kita. Kalau misalkan malu jangan tunjukkan rasa malu kita. Jangan tunjukkan rasa malu kita. Oke, siap. Jangan malu, terus jangan manja ya. Jangan manja. Berarti, karena mesin itu dituntut mandiri, belajar lebih ke mandiri lah. Kita kan kemana-mana bareng-bareng sama teman-teman pastinya. Kamu kemana-mana bareng-bareng mandiri? Enggak mandiri tuh. Enggak, maksudnya untuk awalan. Pasti gabung ke circle baru agak gimana gitu. Iya, masih malu-malu. Malu-malu kucing lah. Malu-malu bucin kan sekarang. Bucin. Oh itu jangan manja juga tadi. Manja terus 3 lagi nih, 1 lagi nih. Oh, 1 lagi. Tolong. 1 lagi sih tetap semangatnya dijaga. Jangan cuma modal nekat ya. Tapi juga semangat luruskan niat. Semangat luruskan niat. Oke, terima kasih Mas Febri atas kehadirannya di podcast PHBcast ini. Seru banget ya hari ini ya. Iya, karena tadi juga banyak cerita tentang teknik mesin sendiri, juga aktivitasnya Mas Febri di organisasi juga. Terima kasih atas kehadirannya Mas. Kapan-kapan mampir lagi lah. Ngopi boba boleh. Boleh. Iya, tapi boba. Sekarang boba sambil ngecek mic juga. Di boba. Ya teman-teman yang sudah nonton, sudah komen-komen, terima kasih juga. Terima kasih juga yang udah gabung. Iya, sore hari ini. Juga nanti minggu depan kita masih ada lagi Masih ada lagi dong. Tinggal pantengin terus di PHBcast. Bener-bener banget. Ya, Politeknik Harun Bersama. The True Vocational Campus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.